Selamat siang untuk kita semua. Pada pembahasan mata kuliah Teologi Perjanjian Lama pada kali ini saya akan mencoba membahas perkawinan dan perceraian bangsa Israel Perjanjian Lama. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang perkawinan. Perkawinan secara umum menurut KBBI yaitu dikatakan sebagai berasal dari kata kawin yang berarti bersatu, berkumpul, bergabung antara dua jenis berbeda. Adanya perkawinan ini, setelah adanya perkawinan akan adanya hubungan suami istri. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan marriage, yang berarti adanya hubungan antara suami dengan istri. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkawinan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kata perkawinan juga disebut sebagai berit atau sebuah perjanjian yang lebih mengarah kepada sebuah hubungan itu adalah yada, yaitu memiliki makna pengantin. Di sini yada ini memiliki arti bagaimana satu dengan lainnya memiliki keingin rasa tahuan, bagaimana ia akan mengenal satu sama lainnya. Kata yada ini sering digunakan kepada bangsa Israel dan Allah. Bagaimana Allah mengenal bangsa Israel dan bangsa Israel dapat mengenal Allah itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkawinan dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, perkawinan levirat atau perkawinan ipar. Levirat yang berasal dari kata levir atau di dalam bahasa Ibrani disebut yabam atau ipar laki-laki. Di sini maksudnya perkawinan ini apabila seseorang pria memiliki istri dan pria itu meninggal, maka yang harus menikahi atau mengawini istri dari sang suami tersebut adalah adik dari suami yang telah meninggal tersebut. Sebagai contoh, apabila saya memiliki abang dan abang saya memiliki seorang istri, maka apabila ketika abang saya meninggal, sayalah yang harus menikahi istri almarhum abang saya. Dan apabila saya tidak menikahi istri dari almarhum abang saya tersebut, saya akan dikucilkan dan dipermalukan di depan semua orang. Yang kedua, perkawinan poligami. Perkawinan poligami pada saat itu masih dibenarkan oleh bangsa Israel, masih sesuai dengan adat istiadat yang berada di Israel. Jadi pada saat itu bertujuan untuk bagaimana bangsa Israel memiliki kekhawatiran bagaimana para penulis kitab Pentateuk bagian D merasa khawatir karena pada saat itu Israel Utara sudah musnah dan Israel Selatan lah yang tinggal tersisa. Jadi bagaimana untuk mereformasi dan tidak menghilangkan dari bangsa Israel tersebut. Jadi para penulis kitab Ulangan mencoba melakukan reformasi dengan melakukan adanya perkawinan. Jadi perkawinan yang dilakukan di sini tidak boleh melakukan perkawinan antara bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Harus sesama bangsa Israel. Jadi itu sebagai salah satu untuk menjaga tetap adanya bangsa Israel tersebut. Jadi yang ketiga kita akan membahas tentang perkawinan incest. Perkawinan incest ini adalah perkawinan sedara. Bagaimana perkawinan ini dapat dilakukan antara abang beradik, maupun abang dengan sepupu, maupun abang dengan adik tirinya, tidak menjadi masalah pada saat itu. Jadi pada saat itu karena adanya krisis-krisis tersebutlah maka dibenarkan segala pernikahan atau perkawinan yang dilakukan di bangsa Israel. Jadi dalam perkawinan incest ini dalam kitab Imamat sudah dilarang karena kitab Imamat tidak menyetujui adanya perkawinan sedarah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada perceraian. Perceraian secara umum berasal memiliki kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan perihal bercerai antara suami istri atau perpecahan. Jadi kata cerai ini memiliki awalan pe dan akhiran an. Jadi ini merupakan sebuah akibat yang dilakukan oleh yang melakukan perceraian tersebut. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut itulah yang dikatakan sebagai perceraian. Jadi ini sebuah proses bagaimana dia tidak akan memiliki hubungan antara suami istri lagi. Jadi kita akan masuk kepada perceraian pada Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Lama penggunaan dalam PL yaitu porneia diterjemahkan dari kata zana yang berarti sundal, persundalan sebelum nikah.
sundal atau persundalan ini bisa juga dikatakan sebagai perzinahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perceraian bangsa Israel di Perjanjian Lama. Dalam sejarah Israel, istri dilihat sebagai milik suami seperti barang-barang dan ternak. Maka itu perceraian mudah sekali dilaksanakan. Jadi pada saat itu bangsa Israel, para lelakinya memiliki kuasa besar atas perempuan. Perempuan tidak dapat melakukan apapun yang dikatakan oleh lelaki, termasuk dalam perceraian. Apabila keputusan dari sang lelaki sudah mengatakan melakukan perceraian, sang perempuan tidak dapat mengganggu gugat keputusan yang telah dibuat oleh sang suami. Jadi di sini apabila mereka telah melakukan perceraian dan memiliki surat yang selama ini yang kita tahu memang pada saat ini perceraian identik dengan surat. Dan apabila sang suami sudah memiliki surat perceraian tersebut, sang suami sudah menunjukkan bahwa dia sudah sah menjadi pria yang kembali sebelum menikah. Dia dapat menikahi wanita lain. Lain halnya dengan wanita yang telah diceraikan atau sudah janda. Jadi apabila perempuan tersebut sudah diceraikan, maka dia sudah dianggap zina, sudah dianggap sebagai pembuangan, dibuang. Tapi apa yang didapatkan oleh pria tersebut, dia akan dirasa mengkhianati keberadaan dari Allah. Karena pada saat dia melakukan pernikahan, Allah datang di tengah-tengah mereka berdua, menyetujui atas pernikahan mereka tersebut. Dan apabila seorang lelaki tersebut melakukan perceraian, maka dia telah mengkhianati Allahnya sendiri. Bagaimana ia membohongi isi hatinya sendiri kepada Allahnya sendiri. Jadi perceraian yang dilakukan di bangsa Israel mudah sekali dilakukan. Karena pada saat itu apabila sang suami tidak memiliki keinginan lagi dengan istrinya, dia dapat melakukan perceraian dengan kapan saja gitu. Jadi bagaimana kehidupan setelah perceraian dari seorang istri, dia tidak dapat lagi, dia sudah dianggap zina, dia sudah dianggap rendah harga dirinya di tengah masyarakat. Jadi apabila dia melakukan pernikahan lagi dengan suami yang lain, pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah lagi. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembahasan kali ini, bagaimana bangsa Israel melakukan pernikahan itu hanya untuk pada awalnya untuk tidak menghilangkan keturunan dari bangsanya tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh bangsa Israel untuk tidak menghilangkan keturunan mereka. Jadi untuk kata perceraian di sini sangat dapat dikatakan sebagai ekstrim, karena bagaimana pria dapat dikatakan sebagai semena-mena, dapat melakukan dengan sesukanya, dapat melakukan dengan apa yang dia inginkan tanpa memikirkan perasaan dari sang istri tersebut. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.